Oke, sekarang kita akan membahas model Margus 2 parameter. Kalau sebelumnya kita sudah membahas model Margus 1 parameter ya. Sekarang kita meninjau persamaannya sekarang ya menjadi GE per RT sama dengan X1 X2 dikalikan A21 X1 ditambah A12 X2 ya. Di mana A21 dan A12 merupakan parameter Margus ya yang harus kita tentukan terlebih dahulu dari data eksperimental. Jadi sekarang ditulis ulang persamaan tersebut menjadi GE per X1 X2 RT sama dengan A21 X1 ditambah A12 X2 ya. Jadi kita memerlukan penurunan dari NGE per RT terhadap masing-masing jumlah mol ya. Dan ini persamaan kita kalikan dengan N, jadi kita dapatkan sekarang dengan menuliskan X1 sama dengan N1 dibagi N total, dan X2 itu sama dengan N2 dibagi N total, di mana N totalnya itu N1 plus N2. Jadi sekarang saya bisa mendapatkan NGE per RT sama dengan A21 N1 ditambah A12 A12 ya, N2 kalikan N1 N2 dibagi N1 plus N2 kuadrat. Jadi sekarang kita turunkan terhadap N1 secara parsial. Jadi do NGE per RT per do N1 ya, kita tuliskan ini akan sama dengan ln gamma 1 dari definisi ya. Sekarang kita dapatkan ln gamma 1 sama dengan N2. Kita turunkan ini terhadap N1. Jadi kita dapatkan bentuk A21 N1 ditambah A12 N2 dikalikan dengan ini suku yang ini ya, 1 dibagi N total kuadrat dikurangi 2N1 dibagi N total pangkat 3. Jadi ini pakai aturan hasil kali ya. Ditambah N1 kali A21 dibagi N1 plus N2 kuadratkan. Sekarang kita bisa balikan lagi ke dalam konversikan ke fraksi mol. Jadi saya bisa dapatkan ln gamma 1 itu sama dengan X2 dikalikan dengan A21 X1 ditambah A12 X2 dikalikan 1 minus 2 X1 ditambah A21 X1. Sekarang kita tuliskan kalau fraksi mol kedua, fraksi mol komponen kedua yaitu 1 minus X1 ya. Jadi sekarang saya bisa menuliskan ln gamma 1 itu sama dengan X2 kuadrat dikalikan A12 ditambah 2 kalikan A21 kurang A12 kali X1. Dan ln gamma 2 itu sama dengan X1 kuadrat kali A21 tambah 2 dikalikan A12 kurang A21 kali X2. Dan ini pada kondisi pembatas gitu ya, pada pengenceran tahingga. Jadi pengenceran tahingga itu didefinisikan pada X1 sama dengan 0. Jika X1 sama dengan 0, saya bisa mendapatkan ln gamma 1 pada kondisi infinite dilution ya. Jadi ini ln gamma 1 tahingga. Dan ln gamma 2 tahingga itu sama dengan A21 pada saat saya men-set X2-nya itu 0. Misalnya kita punya data, misalkan data metanol komponen 1 ya, dan terhadap air pada 333,15 Kelvin. Jadi saya punya data seperti ini, X1 terhadap fraksi mol metanol ya pada fasa cair, dan Y1 itu pada fasa uap ya untuk metanol. Di sini saya punya data, jadi ini 12,3 pada posisi X1 sama dengan 0 itu P2 saturated. Lalu pada X1 sama dengan 1 itu P1 saturated. Saya kira ini jelas ya. Jadi saya punya data seperti ini. Dan sekarang saya ingin menghitung gamma I-nya dulu ya. Jadi kita hitung gamma I-nya dengan persamaan modified hukum Raoult ya, modified Raoult's law. Jadi gamma I sama dengan YI kali P dibagi XI kali PI saturated. Jadi sekarang saya bisa masing-masing menghitung gamma I dan saya bisa memplot ln gamma I versus XI ya. Dan ini dari sini saya bisa dapatkan gitu ya, kalau parameter A12 dan A21 itu merupakan intercept pada X1 sama dengan 0 dan X1 pada sama dengan 1 pada garis lurus ya yang merepresentasikan GE per X1 X2 RT. Jadi sekarang saya bisa dapatkan ln gamma 1 tahingga sama dengan A212 dan ln gamma 2 tahingga sama dengan A21 pada saat X2 sama dengan 0. Dan dari sini saya bisa mendapatkan A12-nya 0,372 dan A21-nya 0,198. Dan sekarang saya bisa menghitung GE per RT dan GE per X1 X2 RT. Ya, selanjutnya saya menghitung ini dengan GE per RT sama dengan X1 ln gamma 1 ditambah X2 ln gamma 2, dan saya bisa dapatkan di sini GE per RT-nya fungsinya seperti ini ya dengan substitusi A12 dan A21.
Jadi ini saya tadi bisa gambarkan ya, GE per X1 X2 RT itu garis lurus, jadi ini diplot lalu dipotongkan terhadap interceptnya terhadap masing-masing sumbu. Saya bisa dapatkan ln gamma 1 tahingga dan ln gamma 2 tahingga. Jadi dari sini saya akan bisa dapatkan parameter A12 dan A21 ya secara kasar. Dan ini plot P versus X1 dan juga ini P versus Y1. Perhatikan yang garis putus-putus ini merupakan hukum Raoul ya. Jadi kalau kita perhatikan ini penyimpangannya penyimpangan positif ya, karena tekanan real itu di atas tekanan ideal ya. Jadi kita akan dapatkan di sini penyimpangan positif, dan itu menandakan gamma-nya itu lebih besar dari 1, dan itu sesuai dengan yang tadi hasil perhitungan yang kita lakukan ya, di mana gamma I-nya itu lebih besar dari 1. Oke, jadi ini pengolahan datanya ya, ini tekanan lalu X1 Y1, kita bisa menghitung ln gamma 1 dan gamma 2, kita hitung ln gamma 1, ln gamma 2, kita bisa menghitung GF per RT ya dari X1 ln gamma 1, X2 ln gamma 2. Jadi kita bisa menghitung GF per X1 X2 RT, dan dari sini kita bisa mengestimasi A12 dan A21. Jadi sekarang selanjutnya kita bisa menggunakan gamma 1 dan gamma 2 ya yang tadi kita dapatkan gitu ya. Kita bandingkan juga ini kita bisa menggunakan ya gamma 1 dan gamma 2 untuk menghitung gitu ya prediksi dari vapor liquid equilibrium ya. Jadi di sini gamma I-nya sama dengan YI kali P dibagi XI PI saturated. Itu P akan sama dengan X1 gamma 1 kali P1 saturated dan X2 gamma 2 P2 saturated. Jadi saya sekarang bisa menghitung komposisi di fasa uap gitu ya. Saya bisa dapatkan seperti ini ya. Jadi ini Y1 yang bisa Y1 yaitu fraksi mol komponen 1 hasil prediksi dari model Margus 2 parameter. Nah, sekarang cara lain ya, kalau misalkan kita ingin menghitung A12 dan A21, jika in case yang tadi estimasi dengan menggunakan ln gamma 1 tahingga dan ln gamma 2 tahingga itu tidak akurat, kita bisa memfitting ln gamma I versus XI dengan menggunakan persamaan Margus berikut ya. Jadi sekarang kita bisa memfitting ln gamma 1 dan ln gamma 2 ya. Jadi kita bisa dapatkan nanti parameternya ya, dan jadi dengan cara misalkan dengan minimal least square atau dengan metode pencarian ya. Dan nanti butuh tebakan awal yaitu A12 dan A21. Jadi nanti kita bisa mendapatkan gitu ya A12 dan A21 yang lebih akurat dibandingkan dengan metode yang pertama tadi yang cuma memplot GE per X1 X2 RT terhadap komposisi.